OJK sudah menyarankan semua pinjol mengikuti asuransi untuk nasabah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol yang bangkrut mulai ramai, PHK besar-besaran di mana-mana. Nah, kita akan lihat pinjol-pinjol mana saja yang mulai bangkrut dan fintech mana saja yang mulai mem-PHK banyak karyawannya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita ke pokok pembahasan, seperti biasa ini caranya saya untuk memberitahukan kepada kalian, yaitu ITB sekarang sudah bekerja sama dengan pinjol. Wow, selevel ITB ya. Nah, jadi berita ini saya ambil dari seorang pengguna X, yaitu seperti ini. Nah, ketika dia mau membayarkan SPP-nya buat mahasiswa yang belum memiliki dana, di sini ditawarkan kemudahan-kemudahan dari pinjol yang bernama Dana Cita. Nah, perlu teman-teman ketahui, Dana Cita sendiri itu adalah pinjol yang mulai merosot turun ke bawah. Nah, sekarang di awal tahun 2024 dia memberikan gebrakan baru, yaitu mulai bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan. Mulai dari awalnya sekarang universitas, bisa jadi ke depan nanti ke level-level SMU, SMP, dan SD. Nah, hati-hati buat kalian semua ya. Di antara semua kemudahan-kemudahan semua ini terdapat bunga yang luar biasa dan adanya biaya layanan dari program itu sendiri sebesar 1,75%. Wow, itu belum lagi denda, belum lagi bunga berjalan, belum lagi ini itu, dan sangat-sangat besar ya. Buat teman-teman semuanya, ayo kalian yang punya adik sedang kuliah ataupun punya keluarga yang sedang kuliah, kalau bisa di demo aja. Saya juga heran ya, kemana OJK ya? Padahal kita tahu ya, walaupun Dana Cita ini adalah pinjol legal, tetapi perlu diwaspadai kalau dari universitas aja mereka sudah merusak masa depan dengan menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan semu ke depannya. Nanti bakalan udah nggak ada lagi yang bisa ngambil rumah, udah nggak ada lagi yang bisa bercita-cita pengen kerja ini, pengen kerja itu. Jadi hati-hati buat para teman-teman yang masih kuliah, yang mungkin punya cita-cita setinggi langit, jangan dekat yang namanya pinjol ya. Kalau bisa di demo aja, ITB-nya perlu dikasih pelajaran. Banyak sekali orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Jangan sampai mahasiswa yang memang emosinya masih labil, yang memang pemikirannya belum terlalu panjang, itu menjadi korban-korban selanjutnya. Nih perlu dicatat ya, Dana Cita tidak seperti yang kalian bayangkan. Walaupun dia memberikan kemudahan, tetapi terdapat bunga-bunga yang belum tentu bisa kita bayarkan. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan bicarakan tentang beberapa pinjol-pinjol yang mulai bangkrut, merangkak turun, dan juga adanya fintech-fintech yang sudah mem-PHK karyawannya, serta perusahaan-perusahaan startup yang banyak sekali mem-PHK karyawan. Nah, ini ya, anggota Asosiasi Fintech Indonesia mulai berkurang sebesar 10%. Anggota fintech itu termasuk juga di dalamnya pinjol-pinjol, mulai berkurang 10% dari tahun 2022-2023 masuk lagi sekarang 2024. Nah, salah satu penyebabnya adalah tidak banyaknya orang yang mau menanamkan saham di perusahaan mereka lagi, alias mereka kehilangan kepercayaan dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang galbay. Nah, kalau kalian berhasil ya, mereka sudah mulai mem-PHK karyawan-karyawannya, mereka mulai gencar-gencar menagih kalian. Jadi kalau ada berita tentang perusahaan pinjol ini sedang naik daun, perusahaan pinjol ini sedang kuat, sedang mengembangkan usahanya gini-gini, kalian tahu aja bahwa sekarang badai PHK ada di mana-mana, otomatis mereka juga akan terkena pada imbasnya. Jadi yang muncul di permukaan selama ini ada hanyalah pembohongan publik, padahal aslinya dalam perusahaan mereka sedang goyang-goyang karena tidak ada investasi yang masuk lagi dalam perusahaan. Nah, buat kalian yang terjerat PHK tapi punya pinjol, saya selalu tekankan kepada kalian, simpan bukti PHK kalian. Surat ini bisa kalian ajukan kepada pinjolnya, karena pinjol itu punya asuransi untuk karyawan yang di PHK.
Ya, jadi jangan salah ya, bukan hanya asuransi jiwa, sakit, cacat, ataupun meninggal, di dalamnya juga ada poin tentang PHK. Jadi kalau kalian masih ditagih bagi yang sudah PHK, tunjukkan buktinya bahwa kan emang di PHK dan hutang kalian auto lunas. Nah, harus kalian perhatikan ini ya, ada poin-poin dan semua pinjol legal memang sudah menyetujui itu dan semua pinjol legal emang sudah mengambil premi khusus untuk yang PHK. Nah, badai PHK lagi banyak seperti ini, pinjol mulai bangkrut, nah biarkan aja lah dia ngorek-ngorek asuransi untuk membayar galbainya kalian. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di tahun 2023 kemarin beberapa perusahaan pinjol sudah mulai mem-PHK karyawannya karena tidak adanya pendanaan yang berlanjut untuk perusahaan mereka. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama Kredivo. Ya, sekelas Kredivo yang kita anggap aja besar, mereka dulunya di tahun 2023 mulai merampingkan perusahaannya. Ingat saja teman-teman ya, kalau kalian lanjutkan lagi untuk galbay, mulai kuat mental, di tahun 2024 pasti saya yakin mulai banyak lagi yang dirampingkan di perusahaannya mereka. Ya, lanjut lagi yang kedua itu ada Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar juga melakukan PHK besar-besaran di tahun 2023. Mulai banyaknya pinjol macet, mulai tidak bisanya mereka membayar karyawan-karyawannya, dan banyaknya lender yang mulai menuntut ganti rugi karena belum banyak uang yang kembali kepada mereka. Perlu diketahui ya, lender itu adalah pemodal pribadi, gitu ya, ibaratnya kayak perusahaan patungan lah ya. Kemudian Shopee di tahun 2023 juga merampingkan karyawannya karena kemarin saingannya sama TikTok, dan sekarang mulai naik lagi semenjak TikTok itu agak vakum, dan sekarang mulai banyak lagi yang galbay karena enggak kuat lagi banyaknya PHK, dan di tahun 2024 bisa menjadi kemungkinan bahwa Shopee juga akan mengurangkan karyawannya, merampingkan karyawannya. Ya, kita nggak tahu, badai ekonomi itu sangat kuat di tahun 2024. Informasinya Flip itu mem-PHK karyawannya karena kondisi ekonomi yang belum jelas untuk tahun 2024. Persaingan ekonomi dan peperangan di luar sana yang belum jelas untuk tahun 2024. Makanya mereka tidak mau mengambil resiko terlalu besar sehingga mulai merampingkan karyawannya. Ingat ya, yang saya sebutkan ini adalah perusahaan-perusahaan vintage yang dasarnya memang mereka bukan dari perusahaan yang puluhan tahun. Kalau kayak Rokok Surya, kalau kayak pabrik coklat atau pabrik kertas, mereka memang sudah bergerak dari tahun dan puluhan tahun sehingga mereka bisa mendominasi pasar dan mereka menjadi peringkat ke atas. Sementara kalau pinjol itu dan vintage itu besar karena bunga, sama seperti perbankan ya, besar karena bunga. Kalau tidak ada orang yang menggunakan pinjol tersebut, maka perusahaan tersebut tidak akan bisa mengolah bunga itu untuk keberlangsungan perusahaan mereka. Ingat saja ya, jangan paksakan bayar. Lanjut lagi, mau cash ya, dan terakhir itu ada Pundi. Nah, dua perusahaan ini juga di akhir-akhir tahun 2023 mulai merampingkan perusahaannya, memangkas sekitar 60-an lebih karyawannya, berarti masih ada sekitar puluhan orang saja yang bekerja di Maucash. Jadi mereka hanya bekerja dengan orang programmer, satu orang bisa untuk mengatasi ratusan orang. Ya, jadi buat kalian semuanya, ingat saja yang bekerja dengan kalian itu adalah sistem. Jangan pernah kalah dengan sistem perpinjolan yang terus mengancam kalian, yang terus membodoh-bodohin kita dengan bunga-bunga yang terjadi pada kita. Gitu teman-teman ya. Jadi kuat mental aja dan semangat saja. Dan buat yang di PHK, jangan pernah lupa untuk menyimpan baik-baik surat PHK-nya. Kalau sudah di PHK, otomatis hutang kalian auto lunas. Karena semua perusahaan pinjol diasuransikan untuk yang PHK. Gitu teman-teman ya. Tetap semangat, tetap kuat mental. Yang kena PHK, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang terus dikejar-kejar sama pinjol, jangan khawatir. Untuk masalah DC-nya sampaikan saja. Setahu saya OJK sudah menyarankan semua pinjol mengikuti asuransi untuk nasabah yang di PHK. Nih saya tunjukkan PHK. Nah gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster dan menjadi penyemangat buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.